Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil dari tugas besar 1 di mata kuliah pemrograman web enterprise. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Yosha Maulana dengan NIM 415191265. Oke, jadi di sini ada sebuah tugas besar 1 yang diberikan oleh eh, selaku dosen dari Bu Ina Sabini Karima, yang dimana TB1-nya itu mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, saya sudah yang dimana suruh membuat tabel kota di Supabase yang dimana mempunyai kolom ID untuk tipe datanya integer dan seperti biasa primary, lalu untuk nama varchar dan tipe itu varchar juga. Lalu untuk aplikasinya Next.js itu membuat halaman baru, list, insert, update, delete dari tabel kota sendiri. Lalu di sini ada ketentuan requirement-nya, buatlah video YouTube berisi penjelasan coding dan hasil serta link YouTube-nya akan dikumpulkan di sini. Oke, yang pertama dari Supabase dulu seperti ini. Kurang lebih saya sudah membuat tabel kota dengan kolom-kolom yang tertera di sini. Ada ID, ada nama, dan tipe. Dan saya juga sudah mengisikan beberapa data yang dimana ada 6 data yang bisa dilihat di sini. Oke. Lalu langsung saja ke coding hasilnya. Dan di sini untuk Next.js-nya sendiri saya sudah membuat folder kota, yakni yang akan digunakan sebagai URL kota nantinya. Nah, di sini saya juga udah membuat untuk listnya, insert, serta update view-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk di halaman listnya, saya menggunakan useState untuk penginisialisasi untuk data awalnya. Jadi nanti ketika function getData kota ini dijalankan, akan ditampung oleh list kota ini. Oke. Nah, jadi yang pertama ada getData kota yang dimana untuk menampung dari query pemanggilan seluruh data dari tabel kota sendiri, yang dimana nanti ketika ketika query ini dijalankan, maka ada 6 data yang akan tertampil di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, dan query-nya bisa ada di sini, dan ini juga bisa dilihat di Supabase-nya ya. Lalu ada read all rows atau specific column bisa digunakan, dicantumkan. Jadi karena kita tidak mempunyai specific column dan kolomnya masih sedikit, jadi saya akan men-select all-kan saja. Oke. Lalu divalidasi terlebih dahulu. Ketika nggak ada error, baru dimasukkan ke setlist data kota ini. Oke. Nah, di sini saya menggunakan use effect ketika untuk penginisialisasian di dalam Next.js sendiri itu harus menggunakan use effect. Jadi ketika query itu dijalankan, maka ini akan jalan. Seperti itu. Oke, lanjut untuk ini sedikit custom ya struktur halaman yang dibuat oleh saya sendiri. Oke, ada ya nanti saya bisa jelaskan lah ketika ini dijalankan. Oke, untuk page insert sendiri, jadi yang tadi di requirement yang untuk insert ada nama dan tipe, inputannya berupa teks dan radio button. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah useState yang dimana nanti ini akan menyimpan value data dari inputan yang udah dibuat. Oke. Nah, di sini saya membuat form yang dimana nanti ketika form ini disubmit akan menjalankan function dari onSubmit sendiri. Oke. Serta saya di sini juga udah membuat input. Yang pertama untuk nama kota, yang dimana namanya sendiri itu yang akan nantinya digunakan itu nama yang akan dimasukkan nanti. Lalu untuk tipe, saya akan pakai nama tipe di sini. Nah,
Oke, jadi nanti di on submit ini prosesnya itu menampung data dari form yang udah diisikan. Jadi nanti apa namanya nama ini ber, ber apa namanya bereferensi dari sini, dan untuk nama ini sesuaikan dengan tabelnya, tabel dari value-nya ini. Mana tadi ini harus disamain ya. Ini juga harus disamakan dengan database tabelnya. Oke. Lalu setelah udah dimasukkan ke sini, di set name kan ketika input itu menjalankan sebuah diketik lah atau diganti on change itu. Nah, nanti value yang sudah diketik itu bakal masuk ke set name ini, use tab. Nah, nanti kita gunakan sebagai name. Apabila berhasil, maka si router ini akan nge-push ke halaman kota, yang dimana halaman list tadi. Oke, untuk update kurang lebih sama seperti insert lah. Cuma yang berbeda itu ketika update dia mereferensikan dulu dari data yang merujuk ke ID yang diklik nanti datanya, yang mau di mana yang mau diupdate seperti itu. Nah, kurang lebih untuk query update sendiri seperti ini. Mana? Ini. Kita pakai update, bukan pakai insert. Ini juga harus sama, disamakan dengan yang ada di table. Lalu equal-nya ini untuk menandakan bahwa ID yang mana, data yang mana yang akan diupdate. Ini berdasarkan ID. Mungkin kalau misalkan berdasarkan selain ID bisa, tapi untuk update itu harus unik. Jadi biar tidak terjadi mengalami bentrok gitu datanya. Jadi biar nggak bingung ketika query-nya dijalankan juga. Nah, tapi lalu di sini ada yang berbeda sedikit, di mana ketika value-nya itu ketika masuk ke halaman update, kita membuat sebuah query untuk menampilkan get datanya. Jadi kalau sebelumnya insert itu kan nggak ada apapun ya, kosong. Nah, kalau update itu kan kita harus tahu nih yang mana datanya yang akan mau diupdate, dan data sebelumnya itu data yang mana. Nah, jadi buat query ini, tapi cukup satu data saja yang akan ditampilkan, single. Kalau misalkan nggak disinglekan, nanti kita harus membuat apa ya namanya, formatnya jadi array object, bukan objek itu sendiri. Jadi kita harus membuat perulangan untuk memanggil datanya tersebut. Kalau misalkan nggak membuat perulangan pun, kita ya kurang efektif lah. Nah, lebih baik kita pakai single saja. Seperti itu. Nah, di sini ada data, lalu di set name kan untuk direferensikan nantinya ke dalam name sama type. Nah, lalu di value di sini ada name dan type. Nah, cuma di radio button ini saya membuat berbeda sedikit, ada cek. Jadi, ketika kondisinya type itu sama dengan value-nya, maka dia yang aktif. Karena radio button itu sendiri kan mempunyai apa namanya ya, elemennya sendiri gitu. Jadi kayak ya Kota Madya contohnya ya, Kota Madya punya Kota Madya dan kabupaten punya kabupaten seperti itu. Oke. Lalu untuk update ini sama kurang lebih seperti update high, tapi yang samanya itu cuma mengambil ID-nya saja untuk dibikin query yang dimana datanya mau dihapus berdasarkan ID-nya seperti itu. Nah, ini kurang lebih query-nya. Supabase nama tabelnya, function delete equal ID yang mana. Oke. Nah, di sini saya juga membuat sebuah referensi binding, function binding. Jadi ketika kalau di on click ini kan kita nggak bisa memasukkan on-nya ya seperti ini. Nanti sebelum kita memasuki page itu ini sudah jalan. Nah, kita nggak mau hal tersebut terjadi. Jadi bagaimana caranya untuk ketika on click ini diklik, nah baru dijalankan fungsinya. Maka saya gunakan referensi binding ini. Jadi ngebind dari function on delete ini kita masukkan
binding data.id. Nah, nanti dipanggilnya seperti ini untuk memanggil fungsi itu sendiri. Lalu setelah query ini berhasil dijalankan, maka mendapatkan list data terbaru dari kota. Oke, mungkin kurang lebih untuk penjelasan codingnya seperti itu. Lanjut ke ke aplikasinya. Oke, di sini saya menjalankan di localhost 3000 kota. Jadi masuk ke halaman kota. Nah, di sini untuk halaman listnya. Jadi kurang lebih untuk codingan yang tadi, yang ini itu jadinya seperti ini. Ada update dan delete segala macam. Oke, lanjut ke insert. Kita coba insert. Kalau bisa kan di save. Ini bakal require dari perintah yang ini. Kemana sih ini? Oke. Nah, misalkan contoh kita masukkan Bekasi wilayah kota Madia misalkan contoh. Nah, lalu di save. Nah, setelah di save, nah Bekasi ini bakal muncul sebagai data yang terbaru dengan ID nomor 8. Kita coba di refresh. Nggak perlu refresh sih sebenarnya. Supabase ini real time punya, jadi nggak perlu refresh. Nah, ini Bekasi udah masuk di sini. Lalu saya melakukan update. Nah, di sini Bekasinya tuh. Jadi ketika referensi ID-nya itu ada di query parameter juga. Nah, ID-nya sebenarnya 8. Nah, kita ganti misalkan Bekasi Utara, contoh. Nah, terus wilayah kotanya mau update jadi kabupaten. Ketika kita save, maka ini akan berubah juga sama di kabupaten dan Bekasi Utara. Lalu, untuk delete-nya, saya juga membuat sebuah confirm message untuk menghapus data. Jadi meyakinkan bahwa si user ini akan menghapus data terlebih dahulu karena ini baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Confirm twice seperti itu. Oke, silakan klik di sini, klik OK. Nah, maka otomatis halaman ini akan terrefresh tapi tidak merefresh halaman itu sendiri. Jadi kayak ya tadi gunanya fungsi get kota ini kita bisa setelah function on delete seperti itu. Jadi kita mendapatkan list get kota terbaru dari data yang sudah dihapus. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalkan ini di cancel, nothing happen, nggak ada yang terjadi. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.